Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita tetap akan membahas tentang i'rab ya. Namun materinya lebih kepada mengerucut kepada tanda-tanda i'rab atau tanda-tanda perubahan ya. Kalau kemarin kita sudah membedah tentang apa itu i'rab, juga apa itu kategori kalimah mu'rabah, dan sekarang tanda-tandanya i'rab perubahan tersebut yang dalam bahasa Arabnya disebut alamatul i'rab ya, atau tanda-tanda i'rab. Apa sih yang dimaksud dengan alamatul i'rab itu? Yaitu adalah tanda-tanda i'rab atau perubahan yang terletak di akhir atau sebelum akhir sebuah kata ya. Jadi sama dengan i'rab sebenarnya, cuman ini kan membahas tentang tandanya. Kalau i'rab kan perubahannya. Nah, sekarang bentuk tandanya atau tanda-tandanya yang ada pada 8 kategori tersebut. Jadi alamat itu artinya tanda ya. I'rab itu perubahan, sehingga secara mudah alamatul i'rab itu artinya tanda i'rab. Seperti itu. Karena i'rab memang pasti di akhir atau sebelum akhir sebuah kata. Seperti itu ya. Sebagaimana contoh tentang i'rab, kita kemarin ada yang membahas tentang bentuk perubahannya. Yang pertama, di bilah sebelah kanan ini ada kata-kata ar-Rahmanu ya. Juga kita mendengar dalam Al-Quran juga kadang ar-Rahmana, ada juga ar-Rahmani ya. Nah, jadi ada yang perubahan itu di akhir. Perubahannya kalau ini bentuk apa kira-kira? Yaitu harokatnya ya. Harokatnya di sini dhammah, di sini fathah, di sini kasrah, sedangkan nun tidak berubah sama sekali ya. Yang kedua, perubahan itu berbentuk huruf ya. Ini yang pertama alif, yang kedua wawu, yang ketiga ya. Ya, nanti di Al-Quran pasti akan menemukan kata-kata itu ya. Nah, yang pertama yaitu perubahan itu bentuknya berupa harokat ya. Ini berubahnya harokat. Katanya sama, hurufnya tetap, tapi harokat terakhirnya berubah. Di sini dhammah, fathah, dan kasrah. Sedangkan yang kedua, yang ini bilah sebelah kiri adalah bentuknya apa? Huruf perubahannya ya. Di sini alif, di sini wawu, di sini ya. Bisa al-mu'minani, al-mu'minuna, atau al-mu'minina, atau al-mu'minaini. Nah, huruf akhirnya tetap nun, tapi sebelum akhirnya hurufnya berubah. Nah, biasanya kalau sebelum huruf akhir itu perubahannya itu huruf, bukan harokat. Nah, sehingga apa? Sehingga ini menentukan bahwa bentuk tanda i'rab itu ada 2 macam ya. Jadi bentuknya itu perubahan yang berupa harokat, ada perubahan yang berupa huruf seperti tadi yang sudah dicontohkan itu. Jadi ada 2 kelompok lagi. Nah, oleh karena itu dari 8 kategori kata yang beri'rab atau kalimah mu'rabah yang telah kita bahas itu, maka itu pun terbagi kepada 2 kelompok lagi ya. Ada isim mufrad, ada jamak taksir, ada jamak muannats salim, ada fi'il mudhari'. Ini klaster atau kelompok pertama ya. Kita sudah membahas apa itu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan juga fi'il mudhari'. Kelompok yang kedua yaitu isim tathniyah, jamak mudzakkar salim, al-asma al-khamsah atau asma khamsah, atau dan al-af'al al-khamsah atau af'al khamsah. Kita semua sudah pelajari apa yang dimaksud dengan 4 nama ini. Nah, 2 klaster ini, 2 kelompok ini pun perubahannya berbeda. Klaster pertama yang ini ya, perubahannya apa? Yaitu perubahannya harokat. Nah, jadi ingat ya, ada isim mufrad, ada jamak taksir, ada jamak muannats salim, fi'il mudhari itu harokat di akhir. Nah, maka pasti klaster kedua atau kelompok kedua yang ini perubahannya berupa apa? Berupa
huruf, ya, isim tasniya, jamu mudzakkar salim, asmaul khamsah, dan af'al khamsah. Nah, jadi itu ada dua saja perubahan itu, perubahan huruf atau perubahan harokat. Oke, lalu apa aja sih isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, asma khamsah, af'al khamsah? Bagaimana tandanya apa ketika kategori-kategori ini dalam i'rabnya rafa, dalam i'rab nasab, dalam i'rab khafad atau jazm, ya. Jadi jangan lupa lagi mana yang bisa masuk ke rafa, nasab, khafad, dan jazm, ya. Ingat isim atau kategorinya fi'il, kita mengingat yang kembali lagi, sehingga diagramnya seperti ini. Nah, oke. Ini adalah diagram ataupun tabel yang membahas tentang tanda i'rab dengan harokat, ya, dengan harokat, sehingga kalimah mu'rabahnya apa, kategorinya apa yang masuk sini, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, ya, dan juga al-fi'lil mudhari. Nah, cara bacanya tabel ini adalah seperti ini, ya. Isim mufrad kalau dia rafa maka tandanya dhammah. Isim mufrad ketika dia i'rab nasab maka tandanya fathah. Ya, fathatain atau dhammatain, ya, atau kasratain nanti. Isim mufrad ketika khafad maka kasrah tandanya. Ketika jazm ya nggak ada karena dia termasuk isim, sedangkan jazm khusus untuk fi'il seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Yang kedua, jamak taksir juga nyaris sama. Ketika rafa dhammah tandanya, ketika nasab fathah tandanya jamak taksir, ketika khafad kasrah tandanya. Karena jamak taksir termasuk isim, maka jazmnya tidak ada. Yang ketiga adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika rafa'nya tandanya dhammah, jamak muannas salim ketika nasab tandanya kasrah, jamak muannas salim ketika khafad tandanya kasrah. Karena jamak muannas salim isim, maka juga tidak ada jazm. Lihat bahwa sama semua, ya. Dhammah. Nah, ini fi'il sendirian nih, fi'il mudhari yang dengan harakat, rafa'nya dhammah, nasabnya fathah, khafadnya tentu tidak ada karena khafad untuk isim, sedangkan ini fi'il, maka dia adanya di jazm, ya, tandanya sukun. Sehingga bisa dilihat kalau tanda i'rab yang dengan harakat itu ketika rafa'nya sama semua, ya, dhammah semua. Ya. Kalau ketika nasab fathah semua kecuali apa? Jamak muannas salim. Ya. Kalau ketika khafad kasrah semua kecuali fi'il mudhari karena nggak ada. Ya, fi'il mudhari adanya jazm sukun, sehingga yang tiganya tidak ada. Nah, ini tanda-tanda kategori kalimah mu'rabah atau kalimah yang berubah dengan harokat. Nah, oke, ya. Lalu tentu ada tanda i'rab dengan huruf, ya, yaitu tadi kalimah mu'rabahnya apa? Isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan asma khamsah juga af'al khamsah. Ini pakai huruf semua tandanya. Nah, isim tasniyah ketika rafa tandanya alif, isim tasniyah ketika nasab tandanya ya, isim tasniyah ketika khafad tandanya ya juga, ya, sama. Kalau jazmnya nggak ada karena isim. Yang kedua, jamak mudzakkar tanda rafa'nya adalah wawu. Jamak mudzakkar tanda nasabnya memakai ya. Jamak mudzakkar ketika khafadnya memakai ya juga. Karena isim tidak ada di jazm, ya. Yang ketiga adalah asma khamsah, tentu ini isim, ya. Isim 5. Ketika rafa harus menggunakan tandanya wawu, ketika nasab ya, ketika khafad ya. Ya, ketika jazm nggak ada karena termasuk isim. Nah, ini fi'il, ya. Tadi juga ada fi'il di yang tandanya harakat, di sini juga ada fi'il, yaitu af'al khamsah. Af'al khamsah ini ya seperti yang sudah kita ketahui bahwa dia pun adalah fi'il mudhari yang diakhiri oleh alif nun, wawu nun, ya nun, dan diawali dengan ya atau ta. Tandanya apa? Di akhirnya oleh nun. Huruf akhirnya nun, ya. Yang nasab yaitu hadzfun nun. Hadzf itu artinya membuang. Jadi dunia dibuang, ya. Membuang nun, ya, artinya itu. Khafadnya nggak ada karena fi'il tentu. Ketika jazmnya juga sama, hadfun nun, ya, sama membuang nun. Itu jadi dilihat bahwa di sini ada beberapa perbedaan, ya. Kalau khafadnya sama semua isimnya, ya. Ini juga ada persamaan dan perbedaan. Itu tanda dengan menggunakan apa yang i'rabnya huruf. Nah,
Oke, jadi itu secara rumusnya, kaidahnya. Jadi kaidah ini harus dihafal, ya. Harus dihafal sebenarnya karena kita belajar sampai kapanpun tentang nahwu pasti membahas tentang i'rab ini. Selanjutnya kita akan mempraktikkan itu pada beberapa kalimat contohnya. Ya. Tadi contoh kata yang tanda i'rabnya dengan harakat, ya, isim mufrad, jaa zaidun. Nah, zaidun ini rafa, ya. Isim mufrad zaidun karena satu zaid. Tandanya kalau rafa, ketika rafa apa? Ya dhammah. Ya. Tadi ketika di tabelnya, ketika nasabnya apa? Fathah, ya jadinya zaidan. Ya. Biasanya kalau tanwin itu ada alifnya kalau tanwin fathah itu. Darastu zaidan, maka zaidun zaidan. Ketika khafadnya katabtu ma'a zaidin. Saya menulis bersama Zaid. Ya, ini di sini zaidin. Karena di tabel yang tadi, ya, ingat, nah tabel yang tadi isim mufrad itu ya dhammah, fathah, kasrah. Apakah dhammatain, fathatain atau kasratain, ya seperti itu. Yang kedua jamak taksir. Jamak taksir itu jamak tidak beraturan. Contohnya ja'a tullabun. Ja'a tullabun, para santri sudah datang. Darastu tullaban, saya mengajar para santri. Ingat, berubah. Dhammah, rafa. Nasabnya fathah. Saya tabel tadi juga seperti itu. Ketika khafadnya katabtu ma'a tullabin, ya. Dhammah, fathah, kasrah. Dhammatain, fathatain, kasratain. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah jamak muannats salim. Ya, salimnya tetap ada jamak muannats salim, yaitu jamak untuk perempuan yang diakhiri dengan alif dan ta. Contohnya ja'at sholihatun. Nah, ini ada taknisnya, tak ini karena emang apa namanya di sininya perempuan. Kalau di sini kan laki-laki sehingga tidak perlu. Ja'at sholihatun. Ya, ingat ya. Bahwa ketika rafa jamak muannats salim itu harus menggunakan tandanya apa? Yaitu dhammah. Ketika nasab tandanya adalah kasrah, makanya darastu sholihatin. Ya. Saya mengajar para orang-orang atau perempuan-perempuan yang soleh. Nah, awas jangan sampai keliru ya dengan di atas mentang-mentang di sini isim mufrad fathah, jamak taksir fathah, ini sholihatan, bukan, di sini kasrah, berbeda sendiri ya. Walaupun di sini juga fathah nanti. Lalu khafadnya apa? Khafadnya adalah kasrah. Katabtu ma'a sholihatin. Ya. Jadi dhammah, kasrah, kasrah. Yang terakhir contohnya adalah fi'il mudhari'. Ya. Yaqra'u Zaidun. Zaid sedang membaca. Nah, di sini yaqra'u sebelumnya tidak ada huruf apapun ya, atau tidak ada amil jawazim atau amil nawasib. Jadi kata yang menasobkan atau yang menjazmkan fi'il mudhari' nggak ada ya. Sehingga kalau nggak ada itu semua, seperti contohnya lan atau lam, yaitu harus dhammah, yaqra'u. Nah, baru ada huruf lan, yaitu seperti yang sudah kita pelajari, lan itu huruf nasab, maka harusnya yaqra'a. Karena fi'il mudhari' ketika nasab tandanya harus fathah seperti yang di tabel tadi. Khafadnya nggak ada karena dia merupakan fi'il. Fi'il hanya jadi jazm. Ya. Sehingga ketika jazm adalah lam, contoh huruf jazmnya. Sehingga tandanya sukun seperti tabel tadi ya. Lam yaqra. Ya, lam yaqra. Sehingga tandanya fi'il mudhari' tadi adalah rafa'nya dhammah, nasabnya fathah, khafadnya tidak ada, dan jazmnya sukun. Sehingga inilah contohnya yaqra'u, lan yaqra'a, lam yaqra. Ya. Kita beralih kepada contoh kata dengan tanda i'rab huruf. Ya, yaitu ada 4 kan, ada isim tasniyah. Ya, kategorinya ada kategori jamak mudzakkar salim, ada kategori asma khamsah, ada kategori af'al khamsah. Ya. Isim tasniyah itu kan yang dua, yang pertama tandanya rofanya alif. Makanya di sini jaa ahmadani. 2 Ahmad sudah datang.
Nah, ketika rofa tadi di tabel bahwa isim tasnya itu ketika rofa alif, ketika nasab maka apa? Ya, darrostu Ahmadaini. Ya. Saya mengajar 2 Ahmad. Ingat, ya-nya tinggal diganti alifnya diubah saja menjadi ya. Ya, tinggal diubahnya menjadi ya. Nah, ketika khafadnya gimana? Sama saja ketika dengan nasab. Jadi tidak usah diubah. Katabtu ma'a Ahmadaini. Saya menulis bersama 2 Ahmad. Ya, ini sama. Yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Jamak untuk laki-laki banyak. Tandanya apa? Wawu nun ketika rofa. Ya, wawu nih. Ja'a muslimuna. Orang-orang Islam sudah datang. Ketika nasab apa ya? Darrastu muslimina, saya mengajar orang-orang muslim laki-laki. Ya, ingat bedanya, ya, bedanya dengan isim tasniyah adalah harokat huruf sebelum ya. Kalau isim tasniyah itu fathah, ya. Kalau jamak mudzakkar salim itu kasroh, muslimina. Ya. Jadi kalau muslimah ini itu 2 muslim. Kalau muslimina banyak muslim. Sama di sini Ahmadaini 2 Ahmad, tapi kalau Ahmadina banyak Ahmad, ya. Darrastu muslimaini. Begitu juga sama ketika khafadnya jamak mudzakkar salim, ketika khafadnya sama. Katabtu ma'a muslimina. Saya menulis bersama orang-orang Islam. Nah, dengan ya. Jadi kita bahwa mempelajari jamak mudzakkar salim kan bahwa itu adalah kata khusus untuk laki-laki banyak atau pria banyak, nama ataupun identitas ataupun sifat yang diakhiri dengan wawu nun atau ya nun. Nah, di sini ketika ya nun itu ya ketika nasab dan khafal. Kalau wawu nun rofa saja. Yang keempat adalah asma khamsah. Yang ketiga ya asma khamsah, isim 5 ya. Yang masih ingat yaitu apa? Abu, akhu, hamu, fu dan dzu ya. Di sini contohnya Bapak kasih hanya akhu saja. Silakan praktekkan di sini nanti dengan abu, hamu, fu, dan dzu ya. Ja'a akhuka, telah datang saudara laki-lakimu. Ya. Di sini akhu, pakainya wawu. Nah, ketika nasab diubahlah karena asma khamsah ketika nasab pakai alif, makanya darrastu akhaka. Saya mengajar saudaramu. Ya. Jadi wawu berubah menjadi alif. Ya, berubah menjadi alif. Ketika khafad beda lagi. Ya, ketika khafad berubah menjadi apa? Menjadi ya. Katabtu ma'a akhika. Ya. Katabtu ma'a akhika. Saya menulis bersama saudaramu. Ya. Jadi asmaul khamsah ketika rofa wawu, ketika nasab alif, ketika khafad ya. Silakan praktekkan ke asma khamsah yang lainnya 4-nya itu. Yang terakhir, yang kata bertanda i'rab huruf itu adalah af'al khamsah atau al-af'al khamsah, fi'il 5 ya, yang bentuknya itu menyerupai 5. Ya, 5 wazannya itu. Yaitu ada ya dengan wawu nun, ta wawu nun, ya alif nun, ya wawu nun atau ta ya nun yang tanda-tandanya itu. Sini hanya menggunakan satu saja ya. Nanti silahkan praktekkan ke kata yang lain dari kata-kata yafhamuna. Ya. Bisa tafhamuna, bisa tafhamani, bisa yafhamani, bisa tafhamina. Oke. Jadi ya di sini karena termasuk fi'il mudhari, maka kalau tidak ada huruf yang menasabkan, tidak ada huruf yang menjazmkan atau tidak ada kata yang menjazmkan, maka ya tetap saja dia harus pakai wawu nun seperti hum yafhamuna. Mereka faham, mereka memahami ya. Tidak ada huruf lan atau lam dan teman-temannya. Nah, maka ketika nasab tandanya apa tadi di tabel, yaitu dibuang nunnya, hum lan yafhamu ya. Wawunya ada, nunnya hilang. Nah, di sini diganti dengan alif kalau diakhiri nun ya. Kalau akhirnya alif juga seperti yafhamani ya, itu tetap yafhama, nggak tambah alif lagi sehingga alifnya 2, enggak. Atau yang diakhiri oleh ya nun, tafhamina ya, tidak, tetap saja lan tafhami ya, nunnya nggak berganti dengan alif. Yang diganti dengan alif itu hanya wawu nun saja.
Khofatnya tidak ada juga, sehingga hanya dijazam. Hum lam yafhamu, mereka belum faham. Nah, sama juga di sini, karena di sini ada wawu, maka nunnya berganti alif. Ya. Jadi itu. Nah, itu adalah contoh-contoh kata yang tanda i'rabnya dengan huruf. Ya, hurufnya dengan huruf. Jadi itulah semua tanda-tanda i'rab itu yang baik dengan menggunakan huruf atau menggunakan harokat. Jadi semuanya hanya ada 8 kategori kata, dan itu terbagi 2 lagi, 4 ditandai dengan huruf, dan 4 yang lain, 4 kategori ditandai dengan harokat. Seperti tabel yang tadi sudah kita jelaskan di atas. Mudah-mudahan paham, sehingga selanjutnya silahkan. Ya, ini ada soal. Sekarang yang pertama, ada berapa seluruh tanda i'rab itu? I'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafat, i'rab jazm. Nah, itu ada berapa? Ya. Yang kedua, apa saja tanda i'rab yang sama? Ya, dilihat di rafa, nasab, khafat, jazm. Oh, ada yang sama. Ya, itu ada berapa kira-kira? Yang selanjutnya, ada berapa tanda rofa? Ya, tanda rofa ada berapa? Silakan lihat rofa, terus geser ke atas, tarik ke bawah. Tarik ke bawah ada berapa tuh? Ya. Terus ada berapa tanda nasab? Ya, dari tabel tadi ya, tanda-tanda itu baik yang berupa harokat maupun huruf, ditarik ke bawah. Oh, nasab ini pertama, ini tandanya, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu. Sama juga ada berapa tanda khafat ya? Juga dalam tanda i'rab jazm apa. Nah, nanti kita bahas bersama ketika langsung pertemuan di Zoom ya. Kita bahas bersama. Bukan soal, bukan PR, bukan tugas. Kita bahas bersama nanti. Nah, ini nanti ada berapa seluruh tanda i'rab, ada apa saja i'rab yang sama, ada berapa tanda rafa, ada berapa tanda nasab, ada berapa tanda khafat, ada berapa tanda jazm. Nah, sehingga yang pertama ya, tanda rafa berapa, tanda nasab berapa, tanda khafat berapa, tanda jazm berapa, nanti tinggal ke yang pertama semuanya berapa. Terus baru yang sini. Oke. Soal praktek selanjutnya adalah ada berapa, apa tanda i'rab untuk kata-kata berikut. Oke. Ada kata-kata berikut ini. Ada 10 kata yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Caranya gimana? Pertama, tentukan dulu kategorinya. Jadi ini kata-kata ini termasuk kategori apa dari 8 kategori yang telah kita bahas. Ya. Nah, setelah tahu kita bahwa oh ini isim mufrad, ya, ini fi'il mudhari', lalu lihat tabel di atas. Ya, fi'il mudhari' ini ketika rafa apa tandanya, ketika nasab apa tandanya, ketika jazm apa tandanya, karena kalau fi'il nggak ada khafatnya. Ya. Jadi pertama tentukan dulu kategorinya kata ini, lalu lihat tabel yang di atas tadi, tabel tandanya, tergantung nanti kategorinya termasuk apa. Seperti contoh begini ya, cara menjawabnya. Pertama, yang tadi kan ada kata-kata ini ya, kata-kata miyah. Ya. Nah, kita contoh dulu cara jawabnya. Pertama, akan menganalisis kata-kata miyahun. Oke. Nah, kata miyahun ini termasuk kategori apa dari 8 itu? Oh, dia termasuk kategori jamak taksir. Karena artinya itu air-air. Ya. Karena bentuknya tidak tidak beraturan. Jamak taksirnya ini tidak beraturan. Jamak taksir. Nah, jamak taksir ini termasuk kategori apa? Isim apa fi'il? Oh, dia termasuk kategori isim. Ya, isim. Oleh karena isim pasti sudah tahu isim itu i'rabnya apa saja. Ya, i'rabnya apa saja. Atau langsung lihat ke tabel. Tabel tanda i'rab yang menggunakan yang ada jamak taksirnya, yaitu tabel yang tanda i'rabnya menggunakan harokat. Nah, karena jamak taksir termasuk isim, ya, maka i'rabnya ya rafa, nasab, dan khafat. Tidak ada jazm karena isim. Nah, lalu lihat tabel lagi. Jamak taksir ketika rafa itu menggunakan apa tandanya? Oh, dhammah. Maka miyahun itu menjadi apa? Miyahun. Kalau jamak taksir ketika nasab apa tandanya? Oh, fathah. Maka menjadi miyahan. Oh, jamak taksir ketika khafat apa tandanya? Kasrah.
lihat di tabel, jadinya miyahin. Jadi ini tata caranya untuk menjawab soal yang ini ya, itu tanah. Jadi tata caranya seperti ini. Jadi yang pertama tentukan dulu kategorinya, lalu lihat tabel. Ya, lihat tabel. Oke, materi kita sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan kita berjumpa di PJJ yang terakhir ini hari Senin nanti. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat dan kita akan bahas dua soal tadi bersama-sama, bukan untuk tugas dan lain, kita bahas bersama. Sampai jumpa, mudah-mudahan dapat dimengerti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.